kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dan hari ini kembali kami beribadah bersama-sama menaikkan pujian kami untuk Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Jaringan internet yang kami gunakan, handphone, laptop, kami rindu Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami.
Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Dan Tuhan juga sudah menolong kami dalam belajar tadi pagi. Hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dan kami akan mendengar cerita. Kami rindu Tuhan Yesus menolong supaya cerita yang kami dengar ini kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari membuka firman Tuhannya, Alkitabnya dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada orang yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang melihat itu, melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah teks firman Tuhan kita hari ini, dan cerita kita hari ini diberikan tema mereka semua kenyang. Anak-anak, siapa yang biasanya masak di rumahmu? Pasti ada mama, ada nenek, ada oma, atau ada mbak yang masak. Nah, pernahkah orang tuamu membawakan bekal makanan kalau ke sekolah atau kemana saja? Pernahkah orang tua anak-anak membawakan bekal? Jawabannya pasti pernah. Nah, mengapa orang tua memberikan bekal untuk kita? Anak-anak, biasanya orang tua memberikan bekal kepada kita ketika kita akan pergi cukup lama. Ya, misalnya ketika dulu sekolah kita masih offline, orang tua memberikan bekal. Hal itu dilakukan karena anak-anak berada di sekolah dari pagi sampai siang. Nah, itu alasan mengapa orang tua memberikan bekal untuk kita. Nah, anak-anak, di Alkitab
ada sekelompok banyak orang yang pergi jauh, tapi mereka tidak punya cukup makanan. Wah, kalau sudah pergi jauh tapi gak ada makanan, bagaimana ya rasanya anak-anak? Padahal makanan itu merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Kalau kita tidak punya makanan, kita bisa kelaparan dan bisa menjadi sakit. Nah, apalagi yang tiap hari senangnya makan, ya kan? Nah, pasti kalau pergi jauh tanpa membawa makanan, pasti akan terasa lapar sekali. Nah, anak-anak, banyak orang telah mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar bahwa Yesus adalah seorang guru yang baik dan membantu orang untuk belajar banyak tentang Tuhan. Mereka mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, sehingga anak-anak banyak orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus berbicara, berharap mereka juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita lihat kembali cerita ini dari Yohanes pasal 6. Tadi ketika Yesus berada di atas perahu, dikatakan Danau Galilea itu terlalu besar, sehingga ketika Yesus di perahu, Yesus masih kelihatan oleh orang banyak itu. Orang-orang dapat melihat Yesus dan para rasulnya mendaratkan perahu di pantai yang tidak jauh itu. Orang-orang, anak-anak yang tadinya ingin bertemu Yesus, mereka memutuskan untuk mengikut kemana Yesus pergi. Mereka berjalan mengintari danau ke pantai seberang. Seketika jadilah kerumunan, banyak orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus bercerita. Kalau masa sekarang kita tidak boleh berkerumun ya anak-anak, benar enggak? Karena kita sedang dalam masa pandemi. Kalau berkumpul rame-rame, kita harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Tetapi pada waktu itu orang banyak berkumpul hanya untuk mendengar Yesus bercerita. Wah, luar biasa ya anak-anak. Nah, ketika mereka berkumpul, mereka asik mendengar Yesus bercerita. Dikatakan ketika sudah hampir malam, para murid mulai bertanya-tanya, bagaimana semua orang ini akan makan? Mereka jauh dari kota manapun. Apalagi jumlah orang yang mendengar cerita tentang Yesus itu ada 5.000 orang banyaknya. Nah, anak-anak, Yesus tahu loh para murid khawatir bagaimana caranya memberikan orang banyak itu makanan. Nah, Yesus tahu. Nah, lalu anak-anak, dia bertanya kepada salah seorang rasul namanya Filipus. Filipus, di mana kita akan membeli roti untuk orang ini, untuk semua orang ini? Filipus mulai garuk-garuk kepala. Filipus ini berasal dari sebuah kota di dekat sana. Dan dia tahu bahwa membeli makanan untuk orang sebanyak ini, 5.000 orang itu menghabiskan banyak uang. Dan tempat roti mana yang bisa menjual sebanyak 5.000 untuk orang sebanyak ini dalam waktu dekat ini? Filipus mulai berpikir. Dia berkata kepada Yesus, saya harus bekerja selama 8 bulan untuk mendapatkan cukup uang. Untuk memberi orang makan ini, memberi orang banyak ini makan, guru. Wah, dia mulai berpikir, kalau orang sebanyak ini diberi makanan, uangnya pasti banyak yang akan dikeluarkan. Di mana mau beli? 5.000 orang dalam waktu 1 malam, siapa yang bisa membuatkan roti sebanyak itu?
Filipus mulai berpikir anak-anak. Nah, Andreas, salah seorang murid Tuhan Yesus juga berkata, dia bertanya, dia bilang, "Guru, bolehkah aku bertanya kepada orang banyak ini?" Lalu dia berkata, "Apakah di antara kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ada yang membawa makanan?" Wah, dia teriak anak-anak, dia memberikan pengumuman siapa yang punya makanan. Nah, anak-anak tahu. Ternyata ada seorang anak laki-laki, ya. Andreas menemukan seorang anak laki-laki yang membawa makan siangnya. Anak laki-laki itu tidak punya banyak makanan. Berapa yang dia punya anak-anak? Pasti kalian pernah dengar cerita. Betul, 2 ikan dan 5 roti. Nah, anak-anak, Andreas tidak tahu bagaimana jumlah kecil dengan 5 roti dan 2 ikan ini akan Yesus berkati, dan Yesus akan memberi makan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Andreas tetap membawa makanan itu kepada Yesus. Dan dia mulai mengerti bahwa Yesus akan melakukan apa saja dengan 5 roti dan 2 ikan ini, anak-anak. Luar biasa ya. Nah, anak-anak, Yesus berkata, ketika Yesus menerima roti itu dari Andreas, dia berdoa kepada Bapa di sorga, dia minta diberkati roti yang 5 ini dan 2 ikan ini didoakan oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Ayo umumkan, sampaikan kepada orang-orang itu. Buat mereka menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang dalam satu kelompok." Banyak ya anak-anak, 50 orang dalam satu kelompok. Dan Yesus bilang, suruh mereka duduk di atas rumput. Segala kerumunan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, Yesus mulai dengan hanya 2 ikan dan 5 roti. Tetapi anak-anak, setiap kali makanan itu diserahkan kepada seseorang, dia berikan kepada Andreas, dia berikan kepada Filipus, dia berikan kepada Yohanes, dan dia berikan lagi kepada murid-murid yang lain, selalu ada yang bisa dibagi kepada orang lain. Roti itu tidak berkurang, roti ikan itu tidak berkurang. Yesus memberi roti dan ikan kepada semua orang di seluruh kerumunan tadi. Nah, anak-anak, semua orang makan roti dan ikan itu sampai kenyang. 5.000 orang laki-laki, itu belum terhitung dengan anak-anak dan perempuan. Mereka kenyang dikatakan. Luar biasa ya anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan dikatakan akhirnya setelah semua orang selesai makan dan kenyang, mereka membersihkan semua potongan roti yang tersisa. Coba bayangkan, ada berapa banyak sisanya anak-anak? Roti yang tersisa cukup untuk mengisi 12 keranjang bakul. Anak-anak, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti. Tidak ada manusia yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang maha kuasa. Yesus sanggup memenuhi kebutuhan dan memelihara semua orang. Yesus pun senantiasa memelihara kebutuhan dan memelihara kita sampai hari ini. Anak-anak, Tuhan bisa menggunakan berbagai cara yang tidak kita duga. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai apa saja untuk memenuhi kebutuhan kita.
Jadi kita jangan khawatir kalau kita ini tidak cukup melakukan apa saja, makanan kita tidak cukup, apa yang kita perlukan tidak cukup. Kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara kita. Nah anak-anak, siapa yang mengira dari 5 roti dan 2 ikan semua bisa cukup, bahkan lebih. Untuk 5.000 orang semuanya cukup dan lebih Tuhan kasih semuanya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus pun senantiasa memenuhi kebutuhan dan memelihara anak-anak sampai hari ini. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara yang tidak terduga. Siapa yang mengira dari 5 roti dan 2 ikan bisa cukup, bahkan lebih. Kalau kita bisa bernapas, bisa menyelesaikan ulangan sekolah dengan baik, bisa bermain dengan saudara-saudara kita, papa mama masih sehat sampai hari ini, mereka masih bisa bekerja, meskipun bekerja di luar rumah, Tuhan tetap memelihara mereka. Semua itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memelihara kita anak-anak. Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus khawatir? Apakah kita harus takut Tuhan tidak memelihara kita? Lihat anak-anak, dari cerita 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memelihara orang yang terus hidup di dalam Tuhan. Tuhan memelihara anak Tuhan yang terus berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Mari kita berdoa anak-anak, kita mengucap syukur untuk cerita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang sudah kami dengar, kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, kasih setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami.
Hari ini Tuhan, kami masih boleh melakukan pembelajaran, kami masih boleh merasakan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Bapa di surga, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mau terus membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pembelajaran kami. Kami rindu agar Tuhan memberkati pembelajaran kami terus dapat berjalan dengan baik. Walaupun kami masih belajar dari rumah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa semua Tuhan izinkan karena ada maksud baik yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami terus berdoa buat anak-anak kami. Tuhan terus memberikan mereka semangat, ketekunan untuk mau lebih giat lagi belajar ya Tuhan. Sehingga walaupun mereka belajar dari rumah, tetapi mereka tetap belajar dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk para guru-guru yang sudah menyediakan waktu, menyediakan materi di dalam segala pembelajaran mereka. Tuhan juga terus memberikan hikmat, kreativitas, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, agar di dalam mempersiapkan materi-materi yang akan dibagikan kepada anak-anak, mereka boleh mempersiapkannya dengan baik. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, sekolah IPK, di dalam segala pergumulannya, di dalam segala program-programnya, Tuhan juga memberkati agar apapun yang diprogramkan Tuhan, semuanya dapat terselenggara dengan baik. Secara khusus kami rindu berdoa untuk pembangunan sekolah IPK di Grand City. Tuhan kiranya memberkati tukang-tukang yang bekerja ya Tuhan, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya Tuhan juga menolong. Cuaca yang baik Tuhan berikan agar pembangunan sekolah IPK di Grand City dapat selesai tepat pada waktunya. Dan kami berdoa untuk setiap murid yang akan dididik di sekolah IPK, baik mulai dari TK, SD, SMP, bahkan SMA nanti Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat, yang siap untuk dididik, diperlengkapi di sekolah IPK. Kami percaya bahwa sekolah ini adalah sekolah Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan orang-orang yang tepat yang akan dididik, diperlengkapi di sekolah IPK. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang masih Tuhan berikan buat kami menjadi bagian dari sekolah IPK. Kami terus menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami dapat bekerja sama dengan baik dari anak-anak kami, para orang tua, bahkan guru-guru. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati agar ada kerjasama yang baik untuk memajukan sekolah ini, untuk menjadi sekolah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terus menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami teringat Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Oh Bapa di surga, pemerintah kami Tuhan yang saat ini sedang menghadapi ada banyak pergumulan Tuhan, baik itu karena pandemi COVID-19 maupun demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah Tuhan. Oh Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, khususnya ya Tuhan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberikan hikmat kepada beliau. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada beliau di dalam memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memakai Pak Jokowi untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati Pak Jokowi dengan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami menyerahkan bangsa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami yang jauh dari kesempurnaan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.